Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya melalui video materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya menyajikan materi pembelajaran jarak jauh tentang teks biografi. Adapun kompetensi dasar yang dikembangkan menjadi materi pada video kali ini adalah menceritakan kembali isi teks biografi baik secara lisan atau tulis. Ini merupakan kompetensi dasar keterampilan yang menjadi sasaran pembelajaran pada teks biografi. Beberapa indikator yang menjadi salah satu tanda pencapaian kompetensi. Yang pertama, menyajikan isi biografi dengan menggunakan pola penyajian yang berbeda. Dan yang kedua, mengisahkan kembali isi teks biografi secara lisan atau tulis. Baik, masuk ke materi pembelajaran. Dalam upaya pengembangan kompetensi keterampilan mencetakkan kembali isi teks biografi, baik secara lisan maupun tulisan, tentunya tetap berpijak pada hakikat teks biografi itu sendiri. Dalam hal ini, kita ketahui bersama bahwa teks biografi merupakan teks yang ditulis secara naratif. Artinya, ide pokok paragraf dalam teks tersebut tidak terdapat dalam satu kalimat pertama, tetapi menyebar di dalam semua kalimat pada paragraf-paragrafnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, pembaca dituntut untuk benar-benar memahami isi teks tersebut. Yang kedua, kita perlu memperhatikan penyajian karakter unggul tokoh. Nah, untuk mengidentifikasi peristiwa atau permasalahan yang berhubungan dengan karakter unggul tokoh, perlu kita ketahui bahwa ada dua cara penggambaran karakter unggul tokoh. Antara lain, yang pertama, karakter unggul tokoh disajikan secara langsung, artinya dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat di dalam setiap penggalan yang dianalisis. Yang kedua, karakter unggul tokoh digambarkan secara tidak langsung, artinya menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh tersebut menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan dialog tokoh atau menghadirkan tokoh lain. Artinya, penggambaran karakter tokoh secara tidak langsung ini itu secara tertulis dapat kita ketahui atau kita bisa simak melalui dialog tokoh. Berikut, kita juga perlu mencermati langkah-langkah penyajian isi teks. Ini merupakan salah satu pendukung utama agar nantinya kita sebentar dapat menceritakan kembali isi teks. Maka hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah membuat penyajian isi teks biografi dengan langkah yang pertama, memilih tokoh yang layak untuk diteladani. Yang kedua, mendengarkan atau membaca teks aslinya sehingga kita benar-benar memahaminya. Yang ketiga, mencatat bagian-bagian yang dianggap penting tentang peristiwa yang dialami oleh tokoh berupa pemikirannya, perjuangannya, karakternya, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan penghargaan yang sempat dia terima selama hidupnya. Terakhir, pokok-pokok atau bagian-bagian yang ditemukan pada indikator ini dikembangkan secara utuh dengan bahasa yang berbeda dengan teks aslinya. Tetapi ingat, tetap memerhatikan dan mempertahankan kronologis peristiwa sesuai dengan pengalaman atau kejadian yang dialami oleh tokoh teks biografi.
Berikut saya menyajikan salah satu contoh penceritaan kembali dengan bahasa yang berbeda. Ini dikutip secara asli dari salah satu sumber tentang tokoh B.J. Habibie. Ini penggalan aslinya. Silakan dicermati dengan saksama agar bisa dipahami. Ini berisi gambaran asli yang dituliskan oleh penulis aslinya. Kemudian, ini salah satu contoh penceritaan kembali dengan bahasa yang berbeda. Ini memang terlihat berbeda, tetapi inti dari kedua teks ini adalah sama. Hanya pengungkapan kembali yang berbeda. Yang berikut, setelah dituliskan pada tahapan sebelumnya, konsep penceritaan kembali, tentunya inilah langkah yang harus ditempuh untuk mengisahkan kembali sesuai dengan pokok-pokok yang telah ditempuh sebelumnya. Yang pertama, ketika pengisahan kembali atau penceritaan kembali isi teks ini dijalani berdasarkan teknik lisan, maka hal-hal inilah yang harus diperhatikan oleh adik siswa. Yang pertama, menceritakan dengan suara, lafal, dan intonasi yang jelas, serta didukung oleh ekspresi dan mimik yang sesuai dengan isi. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Artinya, digunakan kata-kata yang jelas dan kalimat yang sederhana. Yang ketiga, gunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai ketika pengisahan ini dikemas dalam bentuk tulis. Nantinya sebagai tindak lanjut dari pengembangan kompetensi ini, adik-adik siswa akan memilih teknik pengisahan atau penceritaan kembali isi teks biografi, apakah secara lisan atau tertulis. Ketika adik-adik memilih secara tertulis, secara lisan, maka dua aspek inilah yang harus dipahami. Namun ketika adik-adik akan memilih teknik penceritaan secara tertulis, maka harus memperhatikan ejaan dan tanda baca yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Nah, masuk ke tugas pengembangan kompetensi. Dalam slide ini saya sudah menyajikan beberapa pilihan judul teks biografi yang nantinya diarahkan untuk menjadi media latihan pengembangan kompetensi atau keterampilan menceritakan isi teks biografi. Ada 7 tokoh yang salah satunya silakan dipilih. Satu yang dipilih yang menurut adik-adik siswa salah satu tokoh tersebut terdapat hal-hal yang dapat diteladani. Kemudian setelah adik-adik memilih salah satu di antara 7 tokoh ini, maka gunakan media sosial lainnya untuk mendapatkan salah satu biografi yang utuh sesuai dengan pilihan judul ini. Selanjutnya, setelah memilih dan mendapatkan teks biografi secara utuh, salah satunya silakan dibaca dengan cermat biografi yang telah ditemukan melalui berbagai media sosial, kemudian ceritakan kembali sesuai dengan tahapan-tahapan berikut. Inilah tahapannya. Tahapannya seperti yang dicontohkan sebelumnya, ini sudah berisi ada kolom paragraf. Ini kolom paragraf ini diuraikan berdasarkan jumlah paragraf yang ditemukan melalui media. Dituliskan di sini paragraf 1, tuliskan kembali di kolom ini paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan jumlah paragraf pada naskah aslinya. Kemudian masing-masing paragraf ini diceritakan kembali dengan bahasa yang berbeda, baik paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan contoh yang sudah disajikan sebelumnya. Kemudian setelah dipilah atau diceritakan dengan bahasa yang berbeda, silakan digabungkan secara utuh sesuai dengan format ini.
Artinya ketika ini sudah selesai, maka penceritaan kembali dengan bahasa yang berbeda ini tuliskan kembali di sini, atau ketika adik-adik menggunakan komputer maka lebih cepat karena tinggal copy salin tempel ke sini. Oke, saya rasa demikian yang dapat disampaikan melalui video materi pembelajaran bahasa Indonesia pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.